Mari kita mulai membahas masuk ke dalam tema ketiga dari surat Korintus yang menjadi, kalau kemudian dari 13 ada tema yang ke-13, tapi kalau bagian Korintus itu menjadi tema yang ketiga. Itu artinya kita sudah mengikuti tema yang pertama dari bab 1 dan sekiranya bab 7 kalau nggak salah. Terus kemudian ada di bab karunia roh yang dijelaskan di bab ke-12 kalau nggak salah. Lalu kemudian sekarang kita beranjak ke bab yang ke-15. Bab ke-15 itu posisinya bab sebelum konklusi atau sebelum kesimpulan dari Paulus. Dari seluruh ajaran surat pertama Paulus, itu kalau kita lihat perjalanannya, itu bab 15 itu menjadi bagian topik terakhir dari seluruh pembahasan Paulus. Lalu kemudian di bab 16, itu sebuah konklusi yang kemudian dibuat oleh Paulus. Jadi saya hanya cuma ini kayaknya ini menjadi tema terakhir untuk kursus bagian ini, itu dari surat Rasul Paulus kepada Korintus. Jadi saya hanya cuma membawa, oh ini alurnya. Jadi posisi bab 15 ini itu merupakan bab terakhir sebelum konklusi yang diajukan oleh Paulus. Sekarang mungkin saya mohon maaf saya mau membagikan sharekan bahannya. Oke, mari Bapak Ibu kita melihat ini tema yang saya kalau bisa katakan ini tema yang menarik, menjadi inti dari seluruh iman kita, awal dari seluruh dan inti dari iman kita. Lalu kemudian agak ya, untuk saya ketika mengulas tema ini cukup berat karena dia akan menjadi diskusi teologi yang sangat berat nanti. Tapi saya berharap kita mengikuti alur teologi Paulus. Jadi boleh nanti kemudian kita berpikir tentang keseluruhan dari teologi diskusi dari para teolog di dalam teologi. Mari kita setia, saya mau mengantar kita pada bab ini, bab 15, untuk melihat alur pemikiran Paulus. Jangan sampai nanti jadi kita cukup diantar. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk konsisten baca dari bab ayat 1 di bab 15, ayat 1 sampai 58. Secara konsisten kalau mungkin Bapak Ibu sudah baca supaya mengikuti alur pemikirannya Paulus. Ya. Itu yang perlu saya ingatkan supaya nanti kemudian ketika berpikir tentang membahas tentang tema kebangkitan, itu tema kebangkitan dalam pemikirannya, dalam teologinya Paulus. Mari Bapak Ibu kita lihat. Sebelum masuk ke dalam bab ini, saya hanya cuma mau menyajikan yang sudah kemudian Romo Budiono di dalam presentasi di bab pertama, menyajikan konteks dan latar belakang dari jemaat di Korintus. Saya pikir ketika saya melihat materi yang diberikan oleh Romo Budiono ini, saya hanya mau menunjukkan konteksnya, karakter Yunani yang akan berkaitan langsung dengan topik pada sore hari ini tentang kebangkitan. Yang pertama adalah karakter dari Korintus atau latar belakang konteksnya itu merupakan Korintus adalah kota kuno di Yunani. Selain Athena, lalu kemudian salah satu kota yang sangat terkenal dan menjadi kota metropolitan itu adalah Korintus. Nah, yang perlu saya tekankan ini selain dua poin yang di atas, yang mau saya tekankan itu adalah pada zaman jemaat Korintus pada saat itu ada semacam, kalau di poin keempat saya mengatakan itu dominasi filsafat dan para filsuf itu bermunculan di mana-mana di dalam kota. Jadi makanya ada agama Helenis yang sama sekali, agama Helenis, agama Yunani yang sama sekali menolak yang namanya kebangkitan karena tidak masuk dalam logika mereka. Maka karakter orang-orang Korintus, mereka memiliki dalam poin yang ketiga itu memiliki kesombongan intelektual. Bapak Ibu, ini yang menjadi ya. Jadi kesombongan intelektual dengan dominasi filsafat
yang kemudian agama Helenisme, yang kemudian menolak dengan segala macam bentuk yang sifatnya spiritual, yang tidak masuk dalam logika mereka. Nah, itu yang menjadi penghalang untuk kemudian mengerti, ya, mengerti tentang sesuatu yang sifatnya spiritual, sesuatu yang dalam tanda kutip iman. Maka ini dasar latar belakang yang cukup berat bagi Paulus untuk kemudian berdiskusi, memaparkan, lalu kemudian memasukkan ajaran iman Katolik. Itu tentang konteksnya, tentang konteks supaya ketika kita masuk dalam tema kebangkitan, ada latar belakang yang menghalangi, yang menjadi beban untuk kemudian mengerti, mengimani tentang kebangkitan. Jadi ini konteks besar dan dasar dari persoalan atau kemudian diskusi tentang kebangkitan. Saya juga menyajikan rangkaian kompleksitas atau kemudian keberagaman apa ya, banyak dosa-dosa. Jadi kalau dikatakan dari semua surat Paulus, jemaat Kristiani, Korintus itu salah satu jemaat yang memiliki kompleksitas masalah. Ya, saya pikir Romo Budiono sudah di awal itu sudah menyajikan. Jadi misalnya saya menunjukkan ada perselisihan di antara jemaat di bab 1. Ada banyak persoalan, ada kasus percabulan, ada perpecahan soal ekaristi, diskusi tentang soal ekaristi, kelayakan berpakaian dan seterusnya. Ada perkara hukum di situ. Kemudian di bab 6 lagi ada muncul juga masalah percabulan. Jadi percabulan itu ada 2 kali. Lalu kemudian dari soal percabulan dan seterusnya, soal seksualitas itu masalah seks itu menjadi masalah yang cukup dominan di Korintus. Makanya eh, 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 saya pikir di dalam pembahasan Romo Budiono itu sudah dikatakan ini soal kemudian soal seksualitas, soal seks, masalah seks ini akan bersentuhan langsung dengan topik pada sore hari ini. Kenapa kemudian menolak yang namanya kebangkitan badan, soal tubuh. Jadi nilai dari tubuh itu ketika kemudian diterapkan, ya dialami oleh jemaat Korintus yang kemudian merasa rendah dengan segala macam percabulan, dengan perkara-perkara seks, maka nilai dari tubuh itu menjadi sesuatu yang tidak bernilai, sesuatu yang tidak punya kandungan rohani. Itu konteksnya. Kemudian ini yang kemudian kenapa saya menunjukkan dulu konteksnya supaya kita masuk ke dalam tema dengan suatu cernaan yang memang sungguh-sungguh. Lalu kemudian juga ada masalah perceraian dan perkawinan. Kemudian ada pakaian yang tidak pantas dalam beribadat. Kemudian juga yang terakhir, nah baru yang terakhir itu pertentangan soal kebangkitan. Jadi kalau kita melihat kerunutan persoalan ini yang disajikan dalam surat Korintus ini punya kaitan yang sangat erat. Bahwa ketika dominasi masalah soal seksualitas, soal percabulan, itu artinya ketika kita antar masuk kepada memandang tubuh kita atau bagi itu. Maka itu yang kemudian menjadi alasan dasar kemudian mereka menganggap tubuh itu tidak bernilai. Dan kemudian bagaimana tubuh itu bisa mengalami kebangkitan. Nah, ini konteks yang kemudian uh, uh, berdasarkan tentang teologi yang diajarkan Paulus dalam surat 1 Korintus. Dan paling pertama, Bapak Ibu, yang perlu kita ingat bahwa ini teologi yang Allah telah mengerjakan dalam Kristus. Artinya berpusat pada Kristus. Ini apa artinya? Artinya kalau kita merenungkan tentang iman, itu Kristus menjadi titik tolak dasar. Jadi kalau ngomong tentang kebangkitan, itu artinya itu bertitik tolak dari Kristus. Jadi kalau kita merenungkan tentang kebangkitan, Bapak Ibu, itu artinya kita mesti pertama-tama berangkat dari kebangkitan Kristus. Itu yang mau dikatakan. Kenapa kemudian saya menunjukkan di awal ini, apa sih teologi Paulus dalam surat 1 Korintus, dalam topik yang besar, itu menyajikan tentang kristologi, atau kemudian bahasa yang cukup
sederhana, berpusat pada Kristus. Artinya kalau kita merenungkan sesuatu, merenungkan kebangkitan, itu harus berangkat dari Kristus, kembali kepada Kristus. Bagaimana merenungkan kebangkitan Kristus? Jadi ini yang mau kita, Kristus menjadi sentral. Jadi ketika kita merenungkan ajaran-ajaran iman, Kristus menjadi titik tolak dari semua, titik pijak untuk kemudian kita berangkat dalam mengalir dari dalam seluruh teologi, dalam seluruh ajaran iman. Oleh Paulus bisa dikatakan, Kristus juga dikatakan sebagai kepala. Nah, kalau Kristus sebagai kepala, ini penting supaya kemudian kalau mengatakan Kristus sebagai kepala, maka kita semua anggota tubuh, yaitu gereja. Maka tubuh itu bernilai. Ketika menggunakan kata Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota tubuh, analogi ini mau mengatakan kepala itu penting, tubuh juga itu mulia. Nah, ini dalam, kemudian saya mau katakan, sebelum kita masuk ke dalam topik ini, saya mau katakan ini, lihat, kalau tadi dualisme, kemudian yang penolakan orang Korintus tentang tubuh penghargaan karena konteks tentang banyak percabulan dan seterusnya, kasus-kasus tentang seksualitas itu, kemudian nilai pengurangan, mengurangi nilai dari tubuh atau badan. Nah, sekarang kemudian Paulus di tempat lain mengangkat analogi Kristus sebagai pusat atau sebagai kepala, dan kita semua tubuh. Jadi ketika menyebut tubuh, itu artinya kita semua punya nilai dan mulia. Itu yang paling penting. Jadi kosakata tubuh itu menjadi mulia di dalam iman kekristen yang menantang, yang yang dikatakan menjadi solusi dari seluruh persoalan jemaat Korintus. Kalau jemaat Korintus mempertanyakan tentang nilai tubuh, iman Kristiani memuliakan tubuh. Ini menarik untuk kita renungkan. Sorry. Oke. Nah, tujuan dari seluruh ajaran Paulus dalam jemaat Korintus ini yang paling penting untuk kita semua. Jadi sebenarnya tujuan tentang ajaran dan tentang kebangkitan supaya kita kembali kepada hakikat jemaat yang sejati. Di tengah segala macam kompleksitas masalah yang dialami oleh jemaat Korintus, pesannya untuk kita sebagai dalam keseluruhan, pesan universal adalah supaya kita membangun jemaat, hakikat jemaat yang sejati. Menemukan apa sih yang paling dasar dari jemaat, apa dasarnya? Apa dasar dari iman kita? Apalagi soal kebangkitan. Jadi tujuan dari ajaran ini sebenarnya memang konteks yang bangkitan itu tidak dalam sebuah teologi yang lepas. Itu tak kasih bonus. Ada yang bertanya? Saya lanjut ya. Oke, jadi kalau kemudian kita ketika Paulus berbicara tentang topik kebangkitan, itu artinya dia berbicara dalam konteks dari pergulatan iman. Ini bukan salah teologi atau kemudian ulasan teologi, tapi ini berangkat berbicara tentang kebangkitan, itu berangkat dari konteks masalah yang terjadi di jemaat Korintus. Jadi ini yang kemudian kita perlu paham. Jadi Kristus tidak semua dari pikirannya dan gulatan jemaat. Maka pesan universalnya untuk kita semua, pertama-tama adalah ketika kemudian ada kompleksitas masalah yang kita hadapi, kita kembali back to basic. Apa sih dasar dari iman kita? Itu makanya tujuan akhir dari pesan universal ini, termasuk pesan untuk jemaat Korintus, adalah kembali ke hakikat jemaat. Makanya Bapak Ibu, kita lihat, kalau tadi saya menunjukkan di bab 1 itu dia menunjukkan pengantar, lalu kemudian dalam sekian banyak persoalan, di bagian terakhir puncak dari seluruh persoalan itu, dia menunjukkan masalah dasarnya, yaitu kebangkitan. Jadi dari seluruh dinamika persoalan dalam konteks, lalu kemudian di bab 15 itu menjadi ujung.
Dia mau mengatakan di bab 15 ini penting. Jadi kita kembali kepada persoalan manusiawi, kita kembali kepada persoalan iman, kembali untuk mulai memurnikan kembali ajaran dasar ya dari iman kita, yaitu soal kebangkitan. Itu kemudian permenungan kita. Mari sekarang kita sekarang kita lihat kebangkitan itu. Di bab 12, di bab 15, 17 itu dikatakan, saya membacakan, saya mengutipnya itu, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu atau iman kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kalau kemudian kita merenungkan dasar awal mula dari seluruh iman Kristiani, itu pertama-tama seluruh dinamika hidup Kristiani itu bertolak dari kebangkitan. Dari seluruh dinamika Kristianitas kita itu berangkat dari kebangkitan. Iman itu berangkat dari kebangkitan. Jadi dari misteri paling pertama yang direnungkan itu adalah kebangkitan. Dari kebangkitan, peristiwa kebangkitan itulah mengalir kepada misteri-misteri lain. Maka topik sore ini topik yang paling pertama dari seluruh iman kita. Jadi ketika kita merenungkan tentang kebangkitan, ini topik pertama, iman mengalir dari peristiwa Yesus yang bangkit. Orang beriman pertama-tama bukan karena ketika Yesus itu. Kemudian yang paling pertama merenungkan tentang iman bukan pertama-tama dari Yesus itu menyembuhkan atau Yesus itu lahir inkarnasi. Tapi bukan. Semua mengalir pertama-tama dari iman lain. Makanya Paulus di bab 15 ayat 17, ini saya hanya cuma memberi gambaran yang sangat dasar ya, kebangkitan, posisi kebangkitan, tema tentang kebangkitan itu tema yang paling pertama, iman mengalir dari sana. Maka Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Jadi karena apa? Karena Bapak Ibu, ya pertanyaannya adalah begini sederhananya, untuk apa kita kemudian beriman? Ya, untuk apa? Apa iman yang kemudian yang kita perjuangkan? Yang kita imani tujuan apa? Bahwa kita percaya setelah akhir dari hidup dunia ini ada tujuan yang lain. Ada dunia yang lain yang akan kemudian kita hadapi. Nah, itulah yang disebut dalam bahasa yang sederhananya dalam Paulus adalah kita bangkit. Kita menemukan dunia baru. Jadi sejarah dunia kita ini tidak berakhir di sini. Kita akan beralih ke dunia yang lain setelah kematian kita. Nah, peralihan ke dunia yang lain itu dalam bahasa yang sederhana adalah kita dibangkitkan. Dan itulah tujuan iman kita. Jadi kita mengejar hidup yang lain, mempersiapkan hidup yang lain. Dan peristiwa itu yang disebut peristiwa kebangkitan. Kita dibangkitkan. Nah, itulah konteks iman yang paling sederhana. Jadi menyentuh tujuan hidup kita. Makanya itu dikatakan dalam Kolose, saya mengutipnya, Tuhan memberikan pengharapan akan kehidupan kekal melalui misteri. Jadi melalui misteri kebangkitan, Paulus dalam suratnya kepada Kolose juga memberikan. Jadi kita dalam hidup di dunia ini, iman kita itu adalah iman yang sekaligus sejalan dengan pengharapan. Bahwa kita tidak sia-sia hidup di dunia ini. Kita berharap ada peralihan ke dunia yang baru. Yang kemudian dalam proses peralihan itu yang dinamakan dengan kebangkitan. Kita dibangkitkan. Mengenakan manusia baru atau kemudian masuk dalam dunia baru atau kemudian beralih ke dunia baru. Itu konteks kemudian mengerti tentang kebangkitan. Kebangkitan itu menjadi sebuah jembatan untuk kita masuk dalam dunia baru setelah kematian ini. Makanya ada dunia. Jadi itu sebenarnya harapan dan tujuan dari iman kita. Nah, ini yang saya katakan penting. Kenapa posisi tema kebangkitan itu menjadi penting? Nah, silakan mungkin Bapak Ibu nanti baca
ini tema yang sangat biasa, hanya seluruh diskusi teologi, diskusi tentang iman, topik tentang kebangkitan itu ini sentralnya ada di sini. Di 1 Korintus bab 15 ayat 12 sampai 20. Jantung dari iman Kristen, termasuk tadi dalam ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Nah, itu dalam topik keseluruhan bagiannya itu ada khusus, itu ada di dalam 15 bab 15 ayat 12 sampai 20. Jadi betapa pentingnya merenungkan tentang kebangkitan. Tetapi saya katakan kebangkitan dalam konteks ajaran Paulus. Apa yang mau dikatakan Paulus dalam surat Korintus. Tetapi yang sudah saya katakan, Kristus itu menjadi pusatnya. Makanya, dan itu terkonfirmasi di dalam Yohanes, dalam sabdanya Yesus sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kalau kita merenungkan tentang kebangkitan, titik tolaknya itu adalah, seperti Paulus mengatakan, pusatnya itu adalah Kristus. Maka merenungkan tentang kebangkitan Kristus. Dan Kristus menyatakan diri, ya di dalam sabdanya, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kebangkitan itu artinya kenapa ada kemudian diikut dengan kata hidup. Kebangkitan artinya kita mengenakan hidup baru. Jadi di dalam Kristus kita bangkit dan kemudian masuk dalam hidup baru. Nah, posisinya dari keseluruhan teks itu dari bab 1 sampai dari bab ayat 1 sampai 58. Nah, jantung dari iman Kristen kita itu adalah di bab 15 ayat 12 sampai 20. Silakan Bapak Ibu membacanya itu berkali-kali, kemudian melihat ini keindahan dari gagasan Paulus tentang kebangkitan dan posisi kebangkitan. Jadi Bapak Ibu silakan membaca di bagian ini. Saya sangat menganjurkan kalau mengerti merenungkan tentang kebangkitan, baik kita membaca teks ini. Ya, oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang persoalannya yang saya temukan, Bapak Ibu, terhadap teks ini, mari kita ayat 15, 1 sampai 58. Saya menunjukkan dua persoalan, bukan ya topik yang menjadi alur permenungan kita pada sore hari ini. Ada dua pertanyaan dasar untuk merenungkan teks ini. Pertama, itu adalah mengapa orang Korintus menyangkal? Ada persoalan pertama adalah penyangkalan terhadap kebangkitan. Itu yang paling pertama. Lalu benarkah ada kebangkitan badan? Jadi kalau kita kemudian kalau kita kemudian masuk ke dalam teks ini Bapak Ibu, ke dalam teks ini sebenarnya ada dua topik. Dua persoalan atau dua topik utama. Dari keseluruhan 58 ayat ini ada dua topik persoalan. Pertama itu tentang penyangkalan. Ada kebangkitan apa tidak? Lalu kemudian kalau ada kebangkitan, ada konsep tentang dalam ajaran Kristiani adalah konsep tentang kebangkitan badan. Ya, makanya persoalan ini sesuai dengan konteks yang ini yang saya katakan. Orang-orang Korintus itu punya imannya sendiri. Mereka mengatakan karena dipengaruhi oleh filsafat, maka mereka mengenal namanya dualisme jiwa dan badan. Jadi jiwa itu dipisahkan dari badan setelah kematian. Badan itu dalam bahasa itu dalam memiliki nilai yang kurang sama sekali dari jiwa. Jadi dalam konteks karena tadi Korintus ya itu tadi dengan persoalan, maka mereka memisahkan supaya jiwa itu memang murni dan mulia, sedangkan badan itu kotor. Jadi yang kemudian badan ini yang mengakibatkan manusia itu berdosa. Jadi itu konteksnya. Makanya nilai dari tubuh itu menjadi sangat negatif. Lalu kemudian makanya dikatakan di dalam bab 6, tubuh tidak memiliki tempat di dalam dimensi spiritual. Jadi karena memang dengan segala macam persoalan-persoalan yang sudah saya katakan, jadi tubuh menjadi tidak bisa masuk, tidak bisa menyentuh karena memang berdosa. Kotor bahasanya kotor. Makanya tidak bisa masuk dalam dunia spiritual. Tidak memiliki nilai rohani. Karena dalam konteks-konteks yang dialami oleh orang Korintus,
Makanya ada dualisme jiwa dan badan. Ada pemisahan antara jiwa dan badan. Nilainya juga berbeda. Itu yang dipahami. Makanya mereka mengatakan tidak ada kebangkitan. Karena memang tidak ada kebangkitan badan. Karena memang tubuh itu tidak bernilai. Tidak memiliki nilai mulia. Karena ya itu tadi saya katakan. Karena kita berangkat dari konteks persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Korintus. Mari kita lihat di dalam teks ini, Bapak Ibu, mari kita melihatnya perlahan-lahan. Tadi ada 4 bagian teks ini yang mau saya tunjukkan. Pertama, di situ saya menulisnya 1 sampai 58, ada kesalahan pengetikan. Sebenarnya yang saya masukkan itu adalah 15 bab 15 ayat 1 sampai 11. Itu ulasan tentang tradisi iman. Bagaimana Paulus itu menyajikan lagi dasar dari iman kita. Lalu kemudian di bab 12 sampai 34, kalau kita melihat ada pembagian, ada namanya realitas kebangkitan orang mati. Jadi bahwa adanya kebangkitan. Kalau menyangkal, jadi Paulus mau menjawab, merespon anggapan bahwa tidak ada kebangkitan. Ya, tidak ada kebangkitan orang mati, penyangkalan. Jadi orang-orang Korintus, jemaat Korintus mempertanyakan, bahkan menyangkal adanya kebangkitan, dan Paulus merespon di bagian itu. Lalu kemudian di ayat 35 sampai 49, itu yang saya katakan tadi, topik yang kedua atau persoalan yang kedua adalah selain tidak menyangkal tentang kebangkitan, mereka juga selanjutnya tidak mengakui dan kemudian menyangkal soal kebangkitan badan. Dan di bagian ini Paulus meresponnya, memberikan pertanggungjawaban imannya. Lalu di bagian terakhir, kemudian peristiwa kebangkitan. Itu artinya dari Paulus memberikan pesan-pesan apa realitas konkret atau pesan konkret bagi jemaat soal memandang tentang kebangkitan. Jadi itu keseluruhan dari topik pembahasan. Jadi kalau kita melihat dari keseluruhan 58 ayat ini, ada bagian-bagian dengan penekanan pada pesan tertentu yang mau kita bahas. Mari kita lihat satu persatu. Tapi sebelum kita lihat yang sudah saya katakan tadi, ini di bab 1 ya, mungkin kayaknya Romo Budiono sudah menunjukkan realitas yang kemudian kita hadap di dunia ini. Ziarah iman kita itu pertama-tama bermuara, dan itu dikatakan dalam bab 1. Saya mau katakan bahwa kita itu menantikan sebuah penantian kedatangan Kristus yang kedua. Artinya ketika kita mati. Jadi itu ziarah iman kita. Dan itu dipaparkan sejak awal, ada dimensi eskatologis atau kemudian harapan, itu sejak awal dari suratnya. Dalam surat pertama Rasul Paulus langsung memberi garis bawah di ayat 7 dan 8. Bahkan diulang 2 kali di situ. Ya, jadi penantian hari Tuhan. Ya, jadi itu ziarah iman kita, Bapak Ibu. Menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Dan itu artinya kita mengalami kebangkitan. Kita dibangkitkan. Jadi itulah hidup kita, bernuansa eskatologis. Terus berziarah dengan hidup dalam pengharapan. Bukan hanya cuma iman, tapi hidup dalam pengharapan. Bahwa kita kemudian akan mengalami keselamatan ketika kita mati, masuk dalam dunia baru. Dan itu ditegaskan dalam bahasa Paulus itu adalah sementara kita menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan di ayat 8 dia katakan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pernyataan pada hari Tuhan kita, atau pernyataan menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus itu nuansa nilai eskatologisnya ditemukan di situ, dikatakan di situ. Jadi hidup dalam pengharapan, masuk dalam dunia keselamatan setelah kematian kita. Mari sekarang kita lihat ulasan komentar bagian pertama. Pertama-tama itu tentang, kalau bahasa yang saya katakan tadi itu ada syahadat, tradisi iman. Di ayat 1, Bapak Ibu, jadi ketika sebelum masuk kepada tema itu, bagian ini Paulus menyajikan
beberapa poin penting. Pertama-tama, bahwa Injil, apa sih Injil? Apa pesan Injil? Apa Injil? Apa isi dari Injil? Ya, isi dari Injil yaitu mewartakan syahadat kunonya. Ya, tercantum di ayat 5 dan 6. Dikatakan Kristus wafat, Kristus bangkit, lalu dikatakan Kristus menampakkan diri. Oke, Kristus akan datang kembali, itu tidak dalam rumusan dicantumkan oleh Paulus. Dia menyajikan tiga kata ini, tiga frase ini. Bahwa dalam syahadat kita, bahwa kita beriman, Kristus wafat dalam anamnesis, Kristus bangkit, dan Kristus datang kembali. Tapi itu mengandaikan kalau Kristus datang kembali, pengandaian itu tadi dimensi eskatologis. Tapi kemudian syahadat kuno yang diterima, ya, dalam konteks Paulus yang ingin menjawab ini, syahadat Kristus wafat dan Kristus bangkit. Nah, nilai saya kembali, nah, nilai dari yang diwartakan oleh Paulus dan para rasul, ini syahadat ini. Jadi isi dari Injil adalah pewartaan tentang tentang kebangkitan, tentang kematian dan kebangkitan. Itu inti pertama. Lalu kemudian Injil itu berisikan tentang kesaksian. Jadi Paulus tidak sekedar mengajar atau kemudian, tapi dia memberi kesaksian. Jadi pewartaan Paulus itu bersifat kesaksian. Seluruh pewartaan para rasul itu bersifat kesaksian. Itu artinya kesaksian, mereka tidak hanya mengajar dari apa yang mereka tahu. Jadi kata kesaksian ini dikutip ini diambil dari keseluruhan bab 1 sampai bab ayat 2 itu sampai ayat 6 itu berisi tentang kesaksian. Nanti di bagian bawah saya akan menunjukkan. Jadi pengajaran Paulus ini dia mau katakan isi dari Injil itu adalah tentang syahadat itu, wafat, bangkit, lalu kemudian dan akan datang kembali. Tapi bentuk dari pewartaan ini bukan bentuk dari pengajaran, murni pengajaran, tapi bentuk dari itu cetusan keluar dari kesaksian. Arti dari kesaksian sendiri, kalau kita Bapak Ibu tahu, itu artinya kita mengalami. Paulus, para murid itu mengalami Kristus. Ya, bertemu dengan Kristus, mendengarkan Kristus tentang seorang yang hidup. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu, kalau kita bersaksi tentang orang yang kita cintai, misalnya kalau kita anak cucu kita kemudian bersaksi tentang hidup kita, ya, Bapak kalau kemudian ya, makanya hidup kita menjadi akan lebih baik supaya kita menjadi tanda kesaksian bagi orang anak-anak kita. Jadi kalau cucu-cucu kita akan bercerita, mereka bercerita tentang suatu nilai, itu bukan pertama-tama misalnya mengajar tentang kesopanan, Bapak Ibu. Saya memberi contoh misalnya, ya, mengajar tentang kesopanan. Tadi anak-anak cucu kita kemudian tidak mengajar dari apa yang dia pikirkan. Tapi dia mengajar memberi kesaksian, oh iya ya, ya, opa saya dulu mengajarkan begini, hidupnya seperti ini. Jadi mengajarkan tentang suatu nilai itu bukan berdasarkan apa yang kemudian diketahui, tapi berdasarkan apa yang pernah dialami. Dan dalam konteks ketika mengajar tentang kebangkitan ini, itu atau wafat tentang Kristus, itu mereka mengalami. Nanti saya akan memberikan, nah ini saya sudah menunjukkan ini syahadatnya. Nah sekarang kita lihat, ini yang saya katakan. Paulus di ayat 8, di ayat 5, 6, dan 7 itu menyajikan bentuk kesaksian. Jadi yang mengalami itu pertama-tama menampakkan di ayat 4, dikatakan menampakkan diri pertama-tama kepada Petrus. Lalu kemudian kepada di ayat selanjutnya dikatakan menampakkan diri kepada ke-12 rasul, menampakkan diri kepada 500 orang jemaat. Lalu terakhir di ayat 8 dia katakan begini Bapak Ibu. Jadi soal kebangkitan ini bukan soal topik sebuah pengajaran dari pikiran. Nah, ini mau menyangkal soal konteks dari orang Korintus yang menggunakan pikiran. Jadi ini Paulus mau menunjukkan, mau menyangga
Jadi apa yang kita ajarkan bukan dari hasil seperti orang-orang jemaat Korintus, yang konteks Korintus yang menggunakan logika. Tapi yang diajarkan oleh Paulus ini, tentang kebangkitan ini, berdasarkan apa yang mereka alami. Jadi mereka menjadi saksi kebangkitan. Bukan menjadi guru tentang kebangkitan, pengajar tentang kebangkitan. Tapi mereka menjadi saksi. Bahkan itu melawan dasar latar belakang ini, mau melawan yang diajarkan ini bukan berdasarkan logika, tapi berdasarkan pengalaman iman. Makanya di bagian ini secara sangat terperinci itu Paulus menunjukkan, menampakkan diri kepada Petrus, menampakkan diri kepada 12 rasul, menampakkan diri kepada 500 jiwa, dan paling akhir dia katakan menampakkan diri kepada yang lahir. Ini suatu kerendahan hati dalam beriman, ya Paulus. Keutamaan Paulus dalam beriman itu adalah kerendahan hati. Rendah hati. Dia katakan seperti anak yang lahir sebelum. Jadi orang yang mengalami pertobatan, orang yang memang merasa diri rendah di hadapan Tuhan. Ini karakter dari Paulus keluar di sini. Ketika menghadapi beriman dengan wujud, dengan verbalnya mengatakan saya seperti anak yang itu tahu Kristus itu menampakkan diri. Kita tahu semua di peristiwa Damaskus itu peristiwa penampakan Tuhan dan penampakan Tuhan kepada Paulus. Lalu kemudian Paulus di tempat ini mengatakan, saya seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Karena memang dia merasa diri berdosa, tiba-tiba Tuhan mendatanginya dia dan dia bertobat dan mengatakan dan menyatakan seluruh misteri itu. Nah, makanya di akhir di ayat 10 dia katakan, ya, hanya kasih karunia. Kasih karunia yang membuat saya seperti ini menjadi pengikut Yesus, menjadi saksi tentang kebangkitan. Itu karakter Paulus. Dia menjadi contoh untuk jemaat Korintus atau kita semua di sini ya. Jadi kalau bertobat, itulah sikap yang paling radikal. Merasa diri tidak berarti di hadapan Tuhan. Nah, ini yang saya katakan. Bentuk dari pengajaran ini dari logika seperti orang-orang Korintus. Bukan lahir dari pemikiran filsafat, tapi lahir dari sebuah kesaksian. Jadi pesan untuk kita para jemaat, ya, hiduplah dalam kesaksian, bukan hidup dalam dalam alam pikiran, dalam alam akademis, dalam alam. Jadi kadangkala orang yang beriman sungguh-sungguh, orang yang sungguh-sungguh akademis, intelektual, kalau dia memiliki iman itu jauh lebih mendalam. Tapi kadangkala bahayanya orang yang memiliki IQ yang tinggi lalu tidak berpegang pada Tuhan itu bahaya, menyangkal segala sesuatu. Dan itu terjadi dalam dunia kita saat ini, Bapak Ibu. Ya, bayangkan kalau orang sekarang ini kita dengan semua jabatan gelar akademis yang tinggi, kalau tidak diiringi dengan iman, maka orang banyak akan meninggalkan Tuhan. Dan itu terjadi. Ya, paling banyak sekarang ini di Indonesia sudah mulai ada ateis, mungkin ada yang mulai ateis yang praktis, lalu kemudian di Eropa sudah mulai dengan ateisme. Karena apa? Perkembangan intelektual berkembang begitu pesat, lalu tidak diimbangi dengan iman, dengan tradisi-tradisi iman, maka tradisi-tradisi iman itu akan dilumpuhkan. Sekarang kita masuk kepada ini. Topik yang kedua di bab 12 ayat 34. Tapi bukan soal penyangkalan saja, tapi Paulus menunjukkan isi dari kebangkitan. Di ayat 17 yang sudah saya katakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Itu isinya. Titik tolaknya. Jadi kalau kemudian ini dikatakan di ayat 12, Paulus itu menunjukkan persoalan dasarnya. Persis ketika membuka bagian ini, Paulus langsung menunjukkan persoalannya di ayat 12. Dikatakan, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa ia tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi itu persoalan pertama jadi Paulus membuka bagian ini dengan sebuah persoalan besar, persoalan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, makanya kemudian muncullah persoalan penyangkalan kebangkitan orang mati. Tapi kemudian ketika menunjukkan persoalan ini di ayat 13 dan seterusnya, Paulus memberikan
pertanggungjawaban tentang iman dasar kita. Kembali kepada apa yang mau kita kemudian mau, apa yang perlu kita imani. Makanya di ayat 17 yang paling sangat terkenal, palingan pasti kita semua mengutip, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Lalu kemudian dikatakan di ayat berikutnya dikatakan, ya kita semua masih hidup dalam dosa. Karena kita percaya kalau kemudian Kristus itu kepada jemaat di Korintus dikatakan, jika kita percaya akan kebangkitan, dan kita mengakui akan adanya dunia lain, akan adanya dunia baru setelah dunia ini, maka kemudian dengan nilai-nilainya, maka kemudian kita tidak akan punya harapan untuk tidak tinggal dalam dosa, untuk tidak berbuat dosa. Jadi kalau kita berpegang bahwa ada dunia yang lain, yaitu dunia yang Tuhan harapkan, yang kita nantikan, yaitu kedatangan Kristus, maka kita berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan Kristus. Tapi kalau kita hanya hidup seperti tadi dari orang Korintus, kalau kita hanya hidup hanya di dalam berpikir tentang berhenti pada dunia ini, tidak ada kebangkitan, maka kita akan dengan seenaknya hidup semaunya di dalam dunia ini. Jadi itu konsepnya. Jadi kalau kita berpikir menerima tentang kebangkitan, berarti kita menerima tentang ada dunia lain yang kita kejar, yang kita nantikan dan kita harapkan. Maka hidup dunia ini adalah sebuah persiapan untuk menyambut nilai dunia itu. Maka nilai-nilai dasarnya dari iman Kristiani adalah sarana paling ampuh untuk menjembatani kebangkitan kita kemudian. Oke, sekarang saya mau menunjukkan, Paulus menunjukkan di bagian ini, ketika kemudian orang jemaat Korintus itu, mempertanyakan itu, dia katakan mereka tidak secara konvensi dalam berpikir tentang kebangkitan. Jadi berpikirnya agak rancu. Kadang kala menerima, ada yang menolak, dan ada, itu situasinya. Jadi seolah-olah Paulus melihat ini kekaburan dalam memahami tentang kebangkitan. Bukan soal penyangkalan, bukan soal ide tentang kebangkitan itu, tapi karena mereka menyesuaikan dengan keberdosaan mereka, lalu merelatifkan, mengatakan tidak ada kebangkitan supaya mereka hidup dalam dosa, terus menikmati kedosaan mereka, ada perpecahan, ada percabulan dan seterusnya, terus tinggal, jadi merelatifkan nilai kebangkitan. Itu sebenarnya, ya. Jadi kita kadang-kala, jadi karena apa? Logika kita berpikir, jadi ya udahlah hidup sekarang ini saja, menikmati ini yang sekarang ini. Kebanyakan kita orang dunia sekarang ini, orang-orang yang tidak ateis, mereka mengatakan ya menikmati yang sekarang ini, yang sekarang sudah nikmat. Mengapa kita kemudian menyesatkan diri kita atau ini? Karena memang tidak ada namanya ada dunia lain. Makanya sebenarnya mereka konsep tentang kebangkitan, iman tentang kebangkitan itu menyesuaikan dengan keberdosaan mereka. Jadi titik tolaknya ya kami menikmati saja sekarang ini, iman oke lah, itu kemudian. Makanya mereka merelatifkan. Jadi sebenarnya tidak punya pertanyaan dasar, gugatannya tidak kuat, hanya karena mereka menyesuaikan bahwa mereka menikmati situasi dosa mereka. Nah, itu Paulus menunjukkan di ayat 13 sampai 15. Maka benar Paulus katakan kembali untuk kembali kepada nilai dasar dari kebangkitan. Nah, dikatakan di ayat 16, 13, 16 dan 17 dikatakan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi titik tolak mengerti kebangkitan. Paulus mau mengatakan Kristus menjadi pertama. Ya, jadi kalau kemudian Kristus tidak bangkit, kita juga tidak bangkit. Karena kita adalah pengikut Kristus. Kalau Kristus bangkit, maka kita juga mengalami kebangkitan. Makanya di awal saya katakan, surat Korintus ini kristologinya sangat kuat. Karena ketika kita berpikir tentang konsep tentang iman, selalu kembali kepada Kristus sebagai tokoh sentralnya. Tokoh pertama dan tokoh sentral. Kalau Kristus bangkit, maka semua kita yang mengikuti Yesus, menyebut diri sebagai pengikut Kristus, kita mengalami kebangkitan. Makanya prosesnya adalah Kristus bangkit, kita percaya, kemudian di dalam bagian itu kita tidak hidup dalam dosa. Jadi ini konsep dasarnya. Nah, kalau kita tidak hidup dalam dosa, berarti kita kemudian di dunia lain
ketika kematian kita, kita akan mengalami kebangkitan. Jadi sebenarnya kalau kita tambahkan skema dasar ini, Kristus bangkit, kita percaya, konsekuensi karena kita percaya kepada Kristus, kita tidak hidup dalam dosa, di ujungnya, saya tidak tulisnya, tapi kita bisa tambahkan, kita mengalami kebangkitan. Kita tidak berhenti pada kematian. Jadi ini dasarnya, dari konsep Paulus, dari ada Kristus bangkit sebagai yang pertama, lalu kita percaya bahwa Kristus bangkit, kita menghayati nilai kebangkitan, lalu kemudian konsekuensinya atau kemudian hasilnya kita tidak hidup dalam dosa. Dan akhirnya setelah kita mati, kita mengalami kebangkitan seperti Kristus. Atau kita dibangkitkan bersama Kristus. Jadi itu skema dasar dari memahami tentang kebangkitan. Nah, ini yang saya katakan. Saya tidak mengulangi lagi. Jadi ini Kristus, jemaat dibangkitkan. Dibangkitkan pada kedatangan Kristus yang kedua. Itu tercantum di ayat 24. Secara sangat jelas dicantumkan. Jadi Kristus bangkit, jadi pemahamannya itu berangkat dari Kristus yang bangkit, kita percaya, lalu kemudian kita tidak hidup dalam dosa, lalu pada saat kedatangan Kristus yang kedua, kita dibangkitkan. Jadi di ayat 24 itu jelas sekali. Jadi di ayat 20 dikatakan Kristus bangkit. Kita percaya. Jadi tidak sia-sia iman kita. Ya, karena kita percaya Kristus bangkit. Lalu kemudian di ayat berikutnya, di ayat 23 dikatakan kita akhirnya konsekuensi kita tidak hidup dalam dosa. Nah, karena kita tidak hidup dalam dosa karena percaya akan Kristus yang bangkit, lalu kemudian kita dibangkitkan bersama Kristus ketika kemudian kedatangan Kristus yang kedua. Atau kemudian nanti dalam pembahasan yang dalam tema konteks yang berikutnya ini itu kemudian dikatakan pada akhir zaman, ya. Itu diskusinya akan lebih lagi kapan kebangkitan itu akan terjadi. Lalu di bab yang lain, di bab sebelumnya, di bab 6 atau bab 7 itu dikatakan ya kebangkitan kedatangan Kristus yang kedua itu merujuk pada akhir zaman. Jadi kita semua dibangkitkan ketika kemudian pada akhir zaman. Tapi baik, itu sebuah topik yang lain, tapi kita fokus pada tema tentang kebangkitan ini. Nah, itu yang sudah saya katakan dalam mengikuti skema, lalu kemudian dikatakan di ayat 21. Jadi patokannya pada Kristus, maka Paulus mengatakan Kristus sebagai yang sulung. Ya, sebenarnya tadi saya sudah menegaskan cara berpikirnya, tadi Kristus bangkit. Jadi kalau Kristus bangkit, Kristus yang pertama, Kristus yang sulung. Kalau menyebut anak sulung itu berarti ada anak-anak yang lain atau anggota-anggota yang lain. Nah, kalau yang sulung itu sudah mengalami ini, semua kita itu mengalami. Itu konsep dasarnya. Jadi ketika menyebut kata sulung, itu artinya semua kita yang mengikutinya itu akan mengalami kebangkitan. Peristiwa itu tidak hanya dialami oleh Kristus, tapi kita semua yang mengikuti Kristus itu sebagai orang yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu akan mengalami apa yang dialami oleh Kristus, yaitu soal kebangkitan. Karena apa? Mengapa ada kebangkitan? Karena sebelumnya ada wafat. Kenapa ada Kristus wafat? Karena dosa. Ya, karena dosa. Tapi dosa itu tidak kemudian menghentikan seluruh. Jika tidak membuat Kristus itu hanya cuma berhenti pada kematian. Maka kemenangan Kristus akan atas dosa, atas kematian ditunjukkan dengan kebangkitan. Untuk menunjukkan nilai yang perlu kita hayati bahwa kebangkitan itu menyangka semua bahwa kemudian kuasa, bahwa Kristus itu tidak tunduk kepada kematian, tidak tunduk kepada dosa, tidak tunduk kepada setan. Kuasa setan mengikuti itu, mau mengangkat, mau dalam bahasa ayat 27 itu mau mengatakan supaya segala sesuatu ditaklukkan. Jadi melalui proses kemudian Yesus datang, Yesus menjadi manusia, dia meskipun tidak menyentuh dosa, tapi dia mengambil bagian berdosaan kita supaya dia bisa menyelamatkan. Ya, saya mengibaratkan ini, saya tidak tahu, saya pikir cara beriman kita itu kayaknya seperti itu. Kalau kemudian kenapa Kristus itu begitu mencintai kita, itulah bukti dari cinta. Kalau tadi soal iman, soal iman,
soal harapan, sekarang soal cinta. Kalau ngomong tentang bahwa itu ngomong soal cinta, dimensi cinta. Ngomong tentang inkarnasi, itu ngomong soal cinta. Kalau tadi saya berulang-ulang menyebut kata iman dan harapan. Tapi sekarang kalau kita menyentuh kesatuan dari misteri wafat Kristus, kita ngomong tentang cinta. Karena Kristus mau berinkarnasi karena dia cinta. Orang yang mencintai, ini nilainya adalah orang yang memang mau meninggalkan dirinya, mau menyatu dengan orang. Jadi kalau kita kemudian, makanya pesannya Paulus di soal perkawinan adalah seorang laki-laki meninggalkan ayahnya, seorang perempuan meninggalkan. Artinya ketika mencintai, orang meninggalkan punya nilai yang banyak, meninggalkan kediriannya, meninggalkan keangkuhannya, meninggalkan dan seterusnya dengan segala macam rentetan. Jadi kata meninggalkan itu artinya Yesus mau menyatu dengan kita. Meskipun tidak menyentuh dosa, tapi mau menyatu dengan keberdosaan kita. Supaya jalur keselamatan itu menjadi sangat efektif. Ya, jadi itu. Nah, segala sesuatu dikatakan, sorry. Nah, lalu kemudian di ayat 29 dia menyentuh tentang pembaptisan, lalu kemudian penderitaan. Ya, ini yang saya katakan. Ketika kita mengalami penderitaan demi Injil, kita mengambil bagian dalam wafat Kristus. Jadi penderitaan itu tidak bisa lepas dari kekristenan, sorry. Kita sebagai orang-orang Katolik yang dipanggil sebagai pengikut Kristus. Karena kalau kemudian karena keberdosaan kita mesti menderita, ya, melewati yang namanya salib. Penderitaan itu harus dipikul, harus diterima, karena itu sebagai sebuah salib. Tapi jalan dari penderitaan itu kita tidak hanya berhenti pada penderitaan atau wafat seperti dalam bahasa Yesusnya mati. Tapi penderitaan akan mengantar kita kepada peristiwa kebangkitan. Jadi kalau tidak ada wafat berarti kematian, berarti tidak ada kebangkitan. Jadi itu jalur yang ditunjukkan oleh Yesus. Hidup Yesus bahwa kalau tidak ada kebangkitan, kalau tidak ada kematian, Yesus tidak mungkin bangkit. Makanya iman kita, hidup Kristianitas kita itu melekat antara penderitaan dan wafat dan kebangkitan. Karena apa? Penderitaan karena kita berdosa. Kenapa Yesus wafat? Karena kita mau menebus dosa-dosa kita. Begitupun kita. Kalau kita berdosa, kita melewati jalur penderitaan. Kemudian kita tidak hanya berhenti pada kematian seperti Kristus, kita masuk kepada kebangkitan, mengalami kebangkitan. Sekarang kita masuk kepada bagian ketiga. Ya, kalau tadi saya merangkum lagi, kenapa ketika ada penyangkalan tentang kebangkitan, itu artinya menyangkal soal iman kita. Ketika jemaat Kristen di Korintus menyangkal tentang kebangkitan, berarti mereka menyangkal soal iman mereka. Sia-sia mereka percaya. Karena itu inti paling dasar. Itu soal topik pertama tadi. Sekarang kita masuk pada persoalan topik yang kedua, yaitu tentang kebangkitan badan. Persoalan soal kebangkitan badan. Bisa, dan ini juga menjadi persoalan kita, menjadi pertanyaan kita, Bapak Ibu. Kayaknya ini nanti diskusinya kalau apa mungkin lebih menarik ya, soal kebangkitan ini, karena ini menjadi diskusi yang bukan hanya diskusi soal surat Paulus, ini menjadi topik yang besar untuk kita ya, dalam mengerti tentang kebangkitan badan. Tapi saya tidak mau akan terlalu meluas tentang diskusi tentang kebangkitan dalam teologi Katolik, tapi baik kita merenungkan tentang bagian ini supaya kita mengerti dulu apa yang mau dikatakan Paulus. Nah, jemaat itu tidak mengerti tentang kebangkitan. Apakah tubuh dibangkitkan? Nah, terhadap persoalan ini, bagian ini, dia katakan begini, Bapak Ibu, dia katakan di ayat 25, hai orang bodoh. Bayangkan, ya, menggunakan kata bodoh ini itu selaras dengan konteks Korintus, jemaat Korintus yang menggunakan logika. Tapi tidak berarti pengertian bodoh ini dalam arti kehilangan akal sehat atau tidak bisa berpikir, bukan. Pengertian kata bodoh ini dalam bahasa Yunani aslinya itu artinya, kalau untuk konteksnya ini yang dikatakan Paulus, artinya orang yang tidak memperhitungkan Allah. Jadi berpikir tentang kebangkitan badan itu hanya berpikir tentang logika. Mereka tidak sampai pada mengkaitkan dengan iman kebangkitan badan. Ya,
Kalau tadi saya katakan, saya menggunakan terminologi, Paulus mengatakan begini, Kristus adalah kepala dan kita semua adalah anggota tubuh. Jadi ketika menggunakan kata tubuh, kata tubuh itu dimuliakan. Jadi kalau mengerti tentang kebangkitan, ini sebenarnya mengikuti logika Paulus. Paulus ketika menggunakan Kristus sebagai kepala dan kita tubuh, kata itu sendiri sudah dimuliakan. Memiliki kandungan yang sangat positif dalam iman. Ya, makanya di tempat lain Paulus mengatakan tubuh badan kita itu adalah bait Roh Kudus. Nah, saya berharap kemarin di bab yang sebelumnya tentang Korintus sebagai karunia-karunia Roh Kudus, itu kita melihat memandang tubuh itu sebagai bait Roh Kudus. Ya, tubuh itu suci. Ya, jadi itu pengertian. Jadi makanya Paulus jangan sangat tegas mengatakan, hai kalian orang-orang bodoh. Itu dalam arti bahwa bukan dalam arti jangan cuma berpikir logika. Coba sampai kepada memperhitungkan bagaimana Allah, mengkaitkan dengan Allah. Kalau dalam kacamata rohani itu akan sangat mudah memandang segala sesuatu, bahwa segala sesuatu itu seperti dalam sejak dari awal penciptaan, segala sesuatu itu baik adanya. Kalau kita merujuk kepada kisah penciptaan, Bapak Ibu, ketika menciptakan dunia, menciptakan seluruh, itu dikatakan Tuhan itu segala sesuatu baik adanya. Nah, yang membuat tidak baik adalah berdosa kita. Maka ketika kita jatuh dalam dosa, kita memandang segala sesuatu menjadi jelek, buruk. Sama, itu ya. Dalam hidup berkeluarga kan begitu juga. Hidup yang semulanya, ikatan suami istri, itu baik adanya, disatukan oleh Allah. Tapi karena kemudian keegoan kita, karena kemudian ya segala macam ketidakjujuran kita dan seterusnya, akhirnya pandangan tentang nilai perkawinan dan seterusnya itu menjadi kabur karena karena bukan karena nilai itu sendiri, tapi karena kedirian kita yang kotor. Maka kita memandang itu menjadi kotor. Nah, demikian ketika memandang tubuh, Paulus mengatakan banyak di tempat lain, mengatakan kepala dan kita semua anggota. Jadi kalau kemudian saya mengantar ini supaya ketika masuk ke dalam konsep tentang kebangkitan badan, itu artinya kita tidak berpikir hanya pada sampai logika, Bapak Ibu. Ini yang mau saya katakan. Jangan sampai berpikiran cuma logika. Kok bisa ya? Padahal orang mati. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Berhenti seperti orang-orang Korintus berpikir logika. Tapi berpikir sampai pada mengaitkan dengan iman. Oh, konsep tentang tubuh itu apa? Dalam arti iman. Setelah ketika meninggal, itu arti tubuh yang dimasukkan itu apa? Mari kita masuk itu bagian ini tentang persoalannya, tentang topik tentang kematian. Iya. Nah, untuk mengerti tentang tubuh, tentang kebangkitan tubuh, Paulus itu menggunakan dua analogi. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita baca tentang kebangkitan badan, dalam teologi Katolik itu banyak diskusinya, ya, tentang pertanggungjawaban para teolog. Tapi saya sendiri lebih suka dengan apa yang dikatakan kitab suci dalam Paulus. Paulus itu tidak menggunakan argumentasi yang berat. Dia mengandaikan begini, dia membuat dua analogi. Analogi yang pertama itu tubuh itu mengalami transformasi, beralih. Trans itu artinya beralih. Lalu jadi kita melihat kata transformasi ini penting. Trans itu artinya beralih, format itu artinya bentuk. Jadi peralihan dari bentuk, ya. Nah, itu persis dianalogikan dengan biji gandum yang mati, lalu tumbuh dan hidup. Jadi ini yang mau saya katakan. Jadi Paulus mau mengatakan, oh tentang kebangkitan badan, itu artinya mengalami transformasi. Trans artinya beralih, formatnya itu, tubuhnya itu sudah beralih. Nah, bagaimana itu? Paulus menganalogikannya dengan biji gandum. Nah ini yang saya mau katakan. Jadi kalau biji gandum itu mesti mati dulu. Kata Yohanes juga mengutip dalam Injilnya. Dalam apa itu Pak Yesus ditulis oleh Yohanes mengutip tentang ini dalam sabda Yesus. Biji gandum itu mesti mati dulu. Antara biji yang ini dengan gandum, dengan tumbuhan sudah jauh berbeda. Tapi yang mau dikatakan di sini ada kontinuitas. Transformasinya terjadi kontinuitas. Ya beda, ini cuma satu biji, ini ada pohon, ini ada daun dan seterusnya.
Ya, Bapak Ibu, ini analogi yang cukup menarik bahwa ya bentuk aslinya itu, tapi yang paling inti, yang paling tepat Paulus mengatakan memang biji gandum ini mesti mati dulu, baru dia bertunas. Dia mati dulu, baru muncul tunasnya ini. Nah, tunasnya ini kelanjutan. Dia tidak terputus dengan aslinya, dengan bijinya ini. Dia tumbuh dari mengalir dari ini. Nah, makanya bentuknya menjadi berubah tanaman. Ya, ini dikatakan jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Nah, mengerti tentang ini, baik kemudian di ayat ini dikatakan, di panjang lebar dikatakan, biji itu berubah menjadi tubuh yang berbadan. Kemudian, oke lah, tubuh yang baru adalah tubuh yang tidak binasa. Tubuh, oke, ini yang mau dikatakan Paulus. Jadi antara biji dengan pohon dari gandum itu berbeda bentuk. Tapi ada kontinuitas, ada transformasi, ada peralihan. Dia tidak terputus satu dengan yang lain. Tapi bahwa ini dasarnya ini tetap bernilai. Ya, jangan sampai ini dilepaskan. Oh ya, setelah mati tubuh itu tidak bernilai. Tapi tidak, ini ada kontinuitas. Nilai tubuh itu bernilai dalam peralihan kepada tanaman itu. Jadi antara tanaman dengan biji itu memang berbeda, tapi ada kelanjutan, ada kontinuitas yang tidak terputuskan. Nah, ini yang mau dikatakan oleh Paul. Tubuh yang baru adalah tubuh yang tidak binasa. Tubuh rohani dalam bahasa Paulus, ya. Itu dikatakan sampai di ayat 41. Ya. Jadi berpikir ketika memandang tentang kebangkitan badan, tubuh itu sendiri, kita tidak hanya mengatakan, oh tubuh yang dimaksudkan sesudah itu, tubuh yang seperti tubuh duniawi. Bukan. Tubuh yang sesudahnya itu yang setelah kita dibangkitkan adalah tubuh surgawi. Tubuh yang sudah dirohanikan. Makanya nilai dari tubuh pada awalnya dunia yang kita miliki ini bernilai. Karena akan dirohanikan, akan dimuliakan. Ya, Kristus, Bapak Ibu, kalau kita bayangkan di penampakan Yesus, ini saya mau mengatakan, saya mau beri contoh, di penampakan ketika Yesus bangkit. Yesus bangkit dengan tubuh dan jiwa dan badan. Nah, tubuh yang dikenakan itu, ketika kemudian dia masuk, ini dikatakan tubuh yang setelah kebangkitan. Ketika dia masuk, pintu-pintu itu terkunci, tapi Yesus bisa masuk. Dan ini gambaran kalau kita punya gambaran tentang tubuh rohani. Jadi, lalu kemudian tanda bahwa Yesus mengalami kebangkitan badan, ketika kemudian para murid ragu-ragu, takut ketika menghadapi kebangkitan, Yesus itu meminta ikan untuk makan. Itulah gambaran tentang kebangkitan badan. Jadi itu menunjukkan Yesus bukan hanya bangkit secara jiwa, tapi bangkit juga secara badan. Bahkan dia meminta ikan untuk makan. Lalu kemudian itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, ketika dia bangkit, kemudian ketika dia masuk ke apa namanya ke rumah di mana para murid itu berkumpul, pintu itu tetap terkunci tapi dia bisa masuk. Nah, itulah kebangkitan tubuh. Yesus bangkit dengan jiwa dan raga. Nah, ini yang saya katakan. Jadi nilai dari tubuh itu tidak bisa binasa, tapi dia berlanjut dirohanikan, dimuliakan. Ya, nah sekarang kita lihat analogi yang kedua, Bapak Ibu. Analogi yang kedua itu Paulus menggunakan analogi hubungan antara Adam dan Kristus. Nah, Adam itu dilambangkan sebagai duniawi dan Kristus sebagai surgawi. Itu silakan itu di bagian di ayat 45 atau 40 itu di Paulus itu menggunakan bahasa kata Adam. Adam lahir ya diciptakan ya sungguh-sungguh sebagai manusia alami ya dianugerahi fisik dan seterusnya. Tapi Kristus itu tidak hanya berinkarnasi, tidak hanya memiliki tubuh, tapi dia adalah roh yang menghidupkan. Jadi itu kombinasi, dia adalah roh yang menghidupkan.
Jadi Kristus itu dengan seluruh dirinya itu sebagai lambang dari roh yang menghidupkan. Maka Kristus mau mengatakan dimensi yang lain, Adam jatuh dalam dosa, ya, terus berproses, maka kemudian Adam yang dan Hawa mendatangkan dosa, ya. Lalu kemudian terus bertahun-tahun karena keturunannya, sepanjang sejarah manusia terus mengalami dosa, lalu kemudian ada manusia baru, manusia yang datang yaitu Kristus. Dia tidak menyentuh dosa dan dia datang untuk menyelamatkan dosa, memberi harapan keselamatan kepada manusia. Dan itu definitif dalam diri Kristus. Jadi sejarah dari Adam yang dilambangkan dengan penuh dalam dosa, kejatuhan dalam dosa, lalu kemudian hidup di dunia ini, apa kemudian itu apakah terputus? Apakah Kristus itu hadir tidak dalam sejarah manusia? Dia hadir dalam sejarah manusia, bahkan menjadi bagian. Makanya di dalam Injil Matius, Bapak Ibu, di dalam Injil Matius disebutkan di bab 1 itu silsilah tentang Yesus. Mulai dari anak Abraham, anak Isa dan seterusnya untuk menunjukkan bahwa Kristus itu masuk dalam sejarah. Tapi Kristus masuk dalam sejarah yang penuh dengan dosa, masuk dalam sejarah manusia yang penuh dengan dosa, yang pertama-tama mengalir dari Adam sebagai kedosaan pertama jatuh dalam dosa, lalu kemudian tapi Kristus memberi keselamatan. Semua dosa-dosa yang dilakukan manusia dalam sejarah manusia ditakluk di hadapan Yesus. Mau menunjukkan bahwa Kristus meskipun berinkarnasi masuk ke dalam dosa, tapi kemudian dia menyelamatkan manusia, menarik manusia keluar dari dosa ini. Maka dalam Kristus dikatakan manusia itu mengalami eksistensi spiritual atau mengalami dunia baru, dunia spiritual. Ya. Dunia yang hidup dalam roh, bukan hidup dalam kedagingan atau dosa. Tapi bahwa nilai spiritual itu merohanikan nilai-nilai dunia. Ya, ini analogi yang secara sederhana yang mau saya katakan bahwa Adam itu mendatangkan dosa, Kristus mendatangkan membawa keselamatan. Jadi itu yang perlu kemudian kita pahami. Nah, karena itulah Kristus mesti bangkit untuk menunjukkan keselamatan bahwa dosa itu mengantar semua orang kepada kebangkitan, tetapi dengan Kristus yang bangkit, bahwa hidup manusia ini tidak hanya berhenti pada kematian. Tujuan dari kita semua hidup di dunia ini adalah mati kemudian dibangkitkan bersama Kristus. Jadi itu konsep dasar dari iman kita. Lalu kemudian panggilan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang saya katakan tadi. Paulus menggunakan kata sulung sebagai sulung, dan sekarang panggilan kita itu adalah sebagai orang-orang Kristen adalah serupa dengan Kristus. Kalau kita serupa dengan Kristus, itu artinya kita kemudian ya mengenakan menjadi Kristus yang lain, mengalami seperti apa yang dialami oleh Kristus. Kalau kemudian kita hidup dalam iman, dalam cinta, dan dalam harapan. Jadi kalau kita hidup dalam 3 tonggak ini, iman, harapan, dan cinta, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan apa yang pernah Kristus alami, termasuk sampai pada kebangkitannya, kita pun mengalaminya. Itu jaminan yang ditunjukkan oleh Paulus di ayat 49. Ya, jadi itu jaminan. Jadi bukan hanya menjadi sulung, kita adalah menjadi serupa. Kita menjadi serupa dengan Kristus, maka hidup kita kalau kemudian kita hidup dalam iman, dalam harapan dan cinta, ya, itu kemudian kita akan mengalami apa yang seperti Kristus alami. Kita kalau kemudian Kristus adalah yang semula ilahi, Tuhan dia ilahi, ya dia Allah, dan kita tidak seperti Kristus menjadi Allah, tapi kita mengalami yang namanya proses yang dalam bahasa kerennya mengalami proses divinisasi, mengalami proses pengilahian. Nah, pengilahian itu bukan hanya secara roh atau jiwa. Pengilahian juga termasuk dalam tubuh kita, dengan tubuh kita. Kita bayangkan kalau kita mengunjungi misalnya Bapak Ibu, saya memberi contoh yang sangat konkret. Misalnya Padre Pio, beberapa santo yang tubuhnya tidak hancur. Itu pertama-tama karena apa? Karena mereka hidup suci. Jadi mereka merohanikan selama hidupnya mereka itu, Bapak Ibu, atau misalnya ya hampir kebanyakan misalnya beberapa santo yang tubuhnya itu tidak hancur.
Itu karena apa konsep dasarnya? Karena mereka selama hidup, selama hidup itu merohanikan, menjaga nilai spiritual dari tubuh mereka. Maka sejak dari dunia ini, ya tubuh mereka menjadi penuh dengan roh, menjadi mulia sejak dari dunia ini. Maka ketika bangkit, kita lihat, ya misalnya kita lihat ya banyak satu atau beberapa satu santai yang kita lihat langsung, misalnya mengunjungi ke Roma, itu kemudian tubuh mereka tidak hancur. Itu karena apa? Karena mereka sepanjang hidupnya memuliakan, memberi nilai spiritual pada tubuh mereka itu konkret. Makanya kalau dikatakan menyangkal kebangkitan badan, kita mencoba mencontohi, ya, mencontohi para para orang kudus, ya. Misalnya sekarang ini contoh yang paling konkret di Indonesia, misalnya Gabriel Manek, ya di Larantuka yang dulu mayatnya itu dimakamkan di Roma, kemudian dikembalikan ke sana dengan masih utuh, ya. Untuk sebenarnya nilai apa yang mau dipelajari dari konsep ini, bahwa kalau kemudian kita merohanikan terus hidup kita, ya kadang kala orang melihat nih orang yang suka berdoa, orang yang misalnya tekun apa namanya menjaga hidup spiritual, kelihatan meskipun tua, ya Bapak Ibu, ya ini penting juga ya, ini ajaran. Kalau orang menjaga hidup rohaninya, ya kelihatan seperti beraura, ya punya cahaya misalnya, nimbus. Ya mungkin karena itulah mereka merohanikan tubuh mereka, ya mengisinya dengan doa-doa, lalu kemudian ya kelihatan lebih bercahaya. Mengapa kemudian orang yang mabuk-mabukan mukanya menjadi kusut, lalu kemudian orang yang suka begadang dan seterusnya berpesta pora mukanya menjadi tidak cerah? Itu contoh konkret misalnya ya. Tapi beda dengan orang yang kemudian dengan doanya yang teratur, mati raga, kok lebih bercahaya misalnya. Kok di antara kita kok ada perbedaan seperti itu? Nah, itu salah satu contoh yang konkret. Yang mau saya tunjukkan yang paling konkret, ya kebangkitan badan itu ada karena nilai tubuh kalau kita menjaganya dengan spiritual itu akan mengalami kemuliaan sejak dari dunia ini. Makanya misalnya tiba-tiba waktu kematian, misalnya orang yang meninggal, tiba-tiba ketika berdiri, sorry, ada orang yang hidupnya baik, hidup doanya baik, lalu tiba-tiba kita melayat, kok di sekitar tuh petinya terasa harum. Ya bukan karena parfum juga, tapi mungkin karena nilai mulia dari tubuh. Lalu mereka memuliakan. Seluruh dari hidup mereka mungkin ada haruman, ada terasa aura dan seterusnya. Jadi contoh-contoh konkret dari bagaimana teologi Paulus mau mengajarkan bahwa kalau kita menjadi serupa dengan Kristus, tubuh kita akan menjadi harum, menjadi mulia dalam tanda arti itu. Oke. Sekarang kita masuk di bagian terakhir persis karena tinggal 5 menit. Jadi ya eh, yang sudah merasa berat pikirannya, ya karena ini tema yang topiknya cukup berat, ya topiknya cukup berat. Saya lihat beberapa sudah mulai tersenyum, arti ini sudah selesai nih. Ya udah selesai pembahasannya. Sekarang kita lihat peristiwa kebangkitan, ya pengertian tubuh itu yang saya katakan tidak hanya daging dan darah, dalam ayat 50 dikatakan, ya. Jadi pengertian tubuh itu keseluruhan, ya, yang mengalami proses transformasi, ya. Tidak akan dibuang, tidak akan dibinasakan, tapi jalan menuju keabadian. Jadi itu konkretnya, ya. Lalu kemudian dikatakan gagasan tentang neraka dan surga. Jadi kalau kita mengalami bahasa yang dikatakan oleh Paulus itu, tetapi kita semua akan diubah. Ya, misteri ada yang mati, tetapi ada yang diubah. Jadi bahasa kebangkitan itu kita akan dibangkitkan, tapi terminologi yang dipakai oleh Paulus adalah kita diubah, berubah-ubah. Itu bahasa. Kalau kalau di sini kita menggunakan kata transformasi, kalau Kristus mengalami transfigurasi, hampir persis sama, ya, mengalami perubahan rupa. Kalau itu mengalami perubahan rupa karena Kristus Allah, dia berubah dengan sendirinya, kodratnya dia berubah Allah menjadi Allah. Tapi kalau kita itu diubah oleh siapa? Dan ada aktornya, yaitu Allah yang mengubah kita, ya, dari bentuk yang duniawi menjadi bentuk yang surga, dari tubuh yang duniawi menjadi tubuh yang rohani. Jadi itu semua dalam satu kesatuan
dalam jalan menuju keabadian. Jadi hidup kita peralihan dari abadi, dari duniawi, terus berjalan menuju ke yang abadi. Dan itu terus mengalami seperti biji tadi, tidak terputus. Biji terus sampai ke tanaman, dia tidak terputus. Dan itu cara cara kita memandang tentang kebangkitan. Lalu kemudian, nah ini yang saya katakan, ya. Paulus itu mengajar tentang teologi tubuh atau kebangkitan tubuh itu tidak berdasarkan pada risalah teologi atau ajaran-ajaran yang keluar dari pikirannya. Tapi ini sebuah keprihatinan moral, iman, ya. Itu karena apa? Karena hidupnya mereka ambur-adul, tidak menghargai tubuh dengan segala macam percabulan, pelecehan dan seterusnya, ya keluar dari moral, ya amoralitas, tidak moral hidup, tidak hidup sesuai dengan ajaran-ajaran moral. Maka kemudian, nah ini direfleksikan oleh Paulus bahwa tubuh itu mesti dimuliakan sejak dari dunia ini, disucikan dengan banyak perbuatan-perbuatan dengan hidup kita. Jadi kalau kita menghargai tubuh kita dan memuliakan tubuh kita, maka otomatis cara pandang kita tentang iman makin mendalam. Melihat Tuhan makin dalam. Kalau kemudian dalam hidup praktik kita, dalam hidup moralitas kita, dalam hidup ya harian kita, kita memuliakan apapun yang kita miliki, yang dianugerahkan Tuhan. Paulus mengatakan kalau kita hidup kita baik, perbuatan ditunjang oleh perbuatan, maka cara pandang kita terhadap iman akan jauh lebih dalam. Memandang Tuhan itu dikatakan seperti dalam karakter Paulus, ya aku seperti anak yang belum lahir, belum waktunya. Kalau kita cara pandang, karena Paulus itu orang yang intelektualnya tinggi, tapi ketika dijamah, disentuh oleh Tuhan, dia merasa intelektualnya itu tunduk di bawah kuasa Tuhan. Maka cara pandang berimannya itu menempatkan Allah itu sebagai segala-galanya. Ya, Kristus sebagai segala-galanya. Ya, aku tidak bisa hidup tanpa Kristus. Seperti itu bahasa-bahasa Paulus. Oke. Dan ini yang saya katakan, Yesus adalah kemenangan, keselamatan, kematian, dan kita tunduk, dan kematian itu tunduk kepada Kristus. Maut tunduk kepada Kristus. Kematian dan kemenangan, kematian itu ditelan oleh kemenangan, itu dikatakan dalam Yesaya. Ya. Jadi maut akan tunduk kepada Kristus. Ya. Oke, di akhir ini yang mau sudah saya katakan. 54 sampai 56 itu berisi tentang ejekan Paulus kepada mereka. Ya, mau mengatakan bahwa ya kematian itu silakan dibaca di bagian itu, menarik itu. Itu ulasan kata-katanya itu menarik. Ya, maut itu dikalahkan, takluk kepada Kristus. Ya, kemenangan itu hanya dapat dalam Kristus. Kristus itu mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Jadi itu mau mengatakan sentralnya itu adalah Kristus. Jadi titik pola dasarnya itu adalah Kristus. Jadi kalau kita merenungkan tentang kebangkitan, Yesus, Paulus mengembalikan, ayo melihat Kristus, figur Kristus. Dia mengalahkan segala-galanya. Lalu kemudian di akhir di ayat 58, sorry ini terakhir, di akhir ayat 58, dia cuma mau berdalam iman. Hiduplah terus. Jadi tujuan akhirnya ketika kita bertolak pada Kristus, mengalir dari Kristus, dikatakan teguhlah dalam jemaat. Jadi hiduplah baik dalam moralitas, dalam segala macam hidup harian kita hidup baik. Itu ajakan di ayat 58. Tujuan akhir dari seluruh ajaran tentang kebangkitan ini, Paulus hanya cuma mengatakan hiduplah tetap teguh dalam iman, berpegang teguh, hindari segala macam penyelewengan moralitas dan seterusnya. Teruslah teguh. Itu yang sasaran terakhir. Jadi jemaat diharapkan untuk kembali kepada iman. Tetap hidup dalam moralitas yang baik, moralitas Kristiani, berpegang teguh pada Tuhan. Itu di ayat 58 sebagai ayat penutup ini. Yang semoga ajaran kebangkitan, teologi kebangkitan dari Paulus ini terus meneguhkan iman kita dengan kompleksitas dosa-dosa yang kita alami, kemudian dosa-dosa kita itu
Paulus cuma hidup dalam moralitas Kristiani. Sekian dan terima kasih.